Selamat sore dokter, selamat sore nurse. Jadi tema kita pada sore hari ini itu adalah penata laksanaan pasien Betul. pada gagal jantung ya. Ya, karena Bu Dila ini masa sekarang itu ya, karena saya juga di instalasi gawat darurat itu banyak pasien-pasien yang merasakan nyeri dada. Dan selama ini mereka itu menganggap itu asam lambung. Nah, ini cocok nih untuk kita bahas bersama teman-teman ini. Apalagi jantung ini adalah salah satu center of excellence-nya kita ya. Tuh, Jadi harapan kita adalah perawat-perawat yang ada di SMC Rumah Sakit Logorjo itu excellent semua jika merawat pasien dengan penyakit jantung seperti itu. Kita mulai dulu ya. Seperti saya bertanya dulu mungkin dengan Dokter Yusuf. Oke, jadi kira-kira nih dokter, kebanyakan pasien yang datang di rumah sakit dengan penyakit jantung itu seperti apa ya dok ya? Tanda gejalanya. Tes ya. Ini bukan karena puasa ya, tapi memang mic-nya yang error. Jadi ya pasien-pasien kita yang datang ke poli ataupun ke UGD itu ke kita dengan berbagai macam simptom ya atau keluhan ya. Mulai dari keluhan yang khas banget sampai keluhan-keluhan yang tidak khas atau bahkan tidak ada keluhan. Saya merawat satu pasien di HDU, masuk kemarin itu dengan dokter penyakit dalam, dokter Yefri, keluhannya lemes aja. Lemes aja, memang beliau hipoglikemi, tapi hipoglikeminya enggak banget. Sekitar 70-an kalau tidak salah ya. 70-an, tanpa obat diabetes. Jadi hanya dapat obat hipertensi, terus lemas dicek 70. ECG-nya ada ST depresi sedikit lah, tapi enggak khas banget gitu. Keluhannya enggak ada gitu. Kemudian dokter Yefri ngecek troponin namanya, ternyata troponinnya tinggi. Itu nggak ada keluhan jantung. Jadi itu yang paling ekstrim, sama sekali nggak ada keluhan, atau keluhan yang sangat berat, mulai dari nyeri dada, sesak, ampek, tensinya turun, dokternya deg-degan, perawatnya wah gitu ya. Itu dari yang ekstrim sini sampai ekstrim situ satu. Jadi ya berbagai macam. Nah, kalau tadi udah disinggung, beberapa memang pasien kita itu datang dengan keluhan nyeri di lambung, nyeri di ulu hati. Karena kita tahu bahwa beberapa pembuluh darah, terutama pembuluh darah kanan, yaitu right coronary artery, itu memberi makan di bagian inferior dari jantung. Yang kadang-kadang itu keluhannya tidak nyamannya di daerah lambung. Sehingga pasien sering ke dokter penyakit dalam dulu, atau bahkan didiagnosa lambung, diobati di rumah sakit beberapa lama, di rumah sakit lain. Ke kita, kalau teman-teman UGD udah langsung klik ya. Jadi kalau yang kadang-kadang telat itu di rumah sakit lainnya, di rumah sakit kita enggak. Jadi saya pernah punya pasien dirawat di rumah sakit lain seminggu, lambung. Nah, begitu karena dia dipulangkan, terus ke UGD kita, teman di UGD bilang, ini jantung ini. ECG-nya ada ST depresi, langsung cek troponin ternyata tinggi. Jadi ya kadang-kadang nggak ada keluhan sampai keluhan yang ekstrim. Jadi tetap harus waspada. Saya kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Dokter Yusuf. Jadi benar ya yang dibilang kalau penyakit jantung itu adalah silent killer. Betul, silent killer. Jadi pembunuh apa ya? Diam-diam membunuh. Diam-diam membunuh. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Dokter Yusuf, tidak ada keluhan, tiba-tiba engine jantungnya tinggi. Betul. Seperti itu. Nah, kalau dari sudut pandang perawat nih Bu Ita, jadi kalau misal kita merawat pasien yang ternyata enzim jantungnya itu tinggi dan pasiennya itu seperti tadi tidak ada keluhan seperti itu. Kira-kira apa saja sih Bu Ita yang perlu kita monitoring kepada pasien tersebut?
monitoring pasien. Jadi kita ketahui kalau memang troponinnya tinggi, pasti nomor satu biasanya dokter nanyain EKG-nya. EKG-nya seperti apa? Karena untuk menentukan tindak lanjutnya gitu, Dok. Jadi tindak lanjut untuk troponin jadi keluhan, kemudian nanti kita lihat anamnesa pasiennya seperti apa, kemudian pemeriksaan fisik dilihat dari tanda-tanda vitalnya, kemudian EKG-nya, kemudian nanti dari troponin tinggi itu, nah nanti tindak lanjutnya kita koordinasi dengan operator. Biasanya untuk saat ini penanganan yang terbaik kalau memang hasil troponin tinggi, kemudian dari EKG mendukung, pemeriksaan penunjang yang lain juga mendukung, kita yang terbaik untuk saat ini adalah kateterisasi jantung. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ita. Jadi tetap kita harus memonitoring yang namanya ECG, Betul. keluhan pasien ya, terus di monitoring tadi yang Ibu Ita sampaikan, tanda-tanda vitalnya juga ikut kita monitoring dan tetap kita kolaborasi dengan Ya, dokternya. dan ini kita sudah membahas tentang bagaimana medisnya ini, Bu Dila. Saya mau bertanya dong kepada Ibu Rusmini. Ini kan ada beberapa, mungkin masyarakat di luar sana belum tahu untuk Betul. ini sebenarnya setelah sudah didiagnosa HS troponinnya tinggi, EKG-nya jelek, apakah itu harus kateterisasi? Seperti itu. Baik, terima kasih. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi, terutama untuk kita sebagai perawat ya, kita tentunya bekerja itu semua adalah dengan standar. Artinya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Yusuf, kemudian dari Bu Ita, bagaimana pengelolaan penyakit pasien, kemudian bagaimana asuhan keperawatan, kita harus standarisasi. Artinya apa? Mutu itu harus dijaga. Kita kalau bicara mutu, artinya kita harus apa? Bicara tentang standarisasi. Baik itu nanti bentuknya dalam regulasi, pedoman, panduan, SPO, dan tentunya sudah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Namun di dalam pembuatan standarisasi tadi terkait mutu pelayanan yang ada di rumah sakit termasuk tadi penyakit jantung koroner. Nah, itu tentunya juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, mengacu pada peraturan Kementerian Kesehatan, juga mengacu pada tata laksana penyakit jantung koroner. Seperti itu. Jadi kita semua bekerja harus berdasarkan standar mutu, terutama kita yang ada di perawatan, kita harus benar-benar meningkatkan standar mutu keperawatan dan harus dipatuhi. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Berarti kita harus sesuai dengan SOP ya. Sesuai dengan Karena SOP. bahwasanya SOP itu membuat kita menjadi aman dan pasien juga semakin nyaman begitu ya. Oke, terima kasih Bu Rusmini. Terima kasih. Jadi kita sapa dulu dong teman-teman yang di sini ya. Betul. Baik, selamat sore untuk para hadirin yang di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh langsung angkat tangannya. Ya, mungkin ada Nanti akan difasilitasi oleh panitia. panitia, mungkin ada unek-unek yang selama ini pengen ditanyakan kepada Dokter Yusuf, tapi waktu di TikTok tidak digubris, ya Yes. kan? Barangkali di sini digubris langsung, karena ini 1 jam bersama Dokter Dr. Yusuf. Yusuf. Iya, seperti itu. Oke, baik dokter. Ini tadi kita sudah membahas nih tentang mutunya nih. Nah, terus kita kembali lagi nih dok ke masalah klinis pasien. Jadi kira-kira nih dok, sebenarnya ada jenis-jenis penyakit jantung koroner gitu ya dok ya? Oke, jadi intinya penyakit jantung koroner kita bagi menjadi 2 segmen yang keduanya itu sangat berbeda. Ya. Yang pertama adalah ACS atau sindroma koroner akut. Sindroma koroner akut berarti di situ ada ketidakstabilan plak. Plak itu ada yang menutup 100%. Nah, ketika menutup 100%, manifestasinya adalah menjadi ST elevasi myocardial infarction, STEMI. Nah, apa yang harus kita lakukan pada pasien dengan STEMI? Berarti kita harus memberikan antiplatelet, antikoagulan, dan sesegera mungkin
sebaiknya kita lakukan tindakan namanya reperfusi. Reperfusi adalah tindakan untuk membuka yang tersumbat tadi menjadi lancar. Ada dua option. Satu adalah dilakukan fibrinolitik, ya, misalnya dengan streptokinase atau alteplase. Itu ditanggung oleh BPJS. Kedua, tindakan invasif, yaitu kateterisasi jantung dan primary PCI jika diperlukan. Itu juga sekarang ditanggung oleh BPJS di rumah sakit kita. And then, apakah harus dua-duanya apa salah satu? Ya, sebenarnya kalau secara evidence base, secara penelitian itu tetap lebih bagus primary PCI. Tapi tetap pasien itu punya pilihan, ya. Jadi boleh aja memilih trombolitik, boleh memilih primary, tapi kita harus sampaikan semua dengan resiko masing-masing. Masalahnya pasien nggak boleh milih dua. Saya fibrinolitik dulu, terus habis itu kalau nggak berhasil primary PCI, itu codingnya entek. Jadi nggak bisa, ya. Kita harus pilih salah satu tuh. Nah, udah. Itu yang STEMI. Nah, kemudian pasien yang EKG-nya bukan ST elevasi. ACS tapi bukan ST elevasi. Berarti itu masuk ke non ST elevasi ACS, itu terbagi dua, yaitu kalau troponinnya tinggi disebut sebagai non STEMI, kalau troponinnya normal berarti unstable angina. Kalau non STEMI itu biasanya trombusnya tidak nutup 100%, tapi parsial plaque, tapi bikin flow-nya jelek. Nah, kalau kita lakukan kateterisasi, TIMI-nya itu TIMI 2 atau TIMI 2,5 gitu ya, tidak full ke bawah. Tapi ECG-nya enggak yang mumbul-mumbul gitu ya. Tapi troponnya naik karena si otot mengalami nekrose sebagian. Nah, pada pasien dengan troponin yang tinggi ini, maka tetap semua pasien seperti ini kalau memungkinkan itu kita offering untuk dilakukan kateterisasi. Belum tentu PCI, tapi kateterisasi. Karena kita mau melihat kira-kira kita harus melakukan sesuatu atau tidak, atau oh alhamdulillah cukup obat saja, karena ternyata cuma trombus kita obati antikoagulan sudah baik, atau terlalu kompleks sehingga kita nggak bisa melakukan PCI. Yang bisa kita lakukan adalah offering untuk bypass, which is untuk emergency bypass itu di Semarang belum ada yang bisa. Emergency ya, emergency bypass itu nggak bisa. Jadi ya medikamentosa, itu yang non-STEMI. Nah, kalau pasien unstable angina, angina tidak stabil itu berarti nyeri dada, ECG-nya kurang bagus, tapi troponinnya normal, itu sebenarnya kalau menurut guideline, itu masih bisa di-offering untuk CT scan. Ya, asal troponinnya normal, masih bisa di-offering untuk CT scan. Cuma ya sebenarnya kalau dari segi cost, benefit, dan lain-lain, ya kalau jelas ECG-nya jelek, nyeri dadanya khas, ya kateterisasi lebih pantas menurut saya. Ya. Cuma kalau guideline, mungkin kalau di Amerika itu kan unlimited ya masalah insurance. Ya, lakukan aja gitu. Nah itu, jadi penyakit jantung koroner dibagi dua golongan besar, yang tidak stabil, ACS, di mana plaknya tidak stabil, atau tadi yang stabil. Nah, kalau yang stabil CED atau penyakit jantung koroner yang stabil, itu maka tindakan kateterisasi atau CT scan itu tergantung pada kondisi pasien. Tapi yang terpenting adalah pengobatan dulu semaksimal mungkin. Karena dari beberapa trial penelitian itu ternyata pemasangan stent pada pasien yang penyakit jantung koroner yang stabil. Stabil itu artinya apa? Pasien pernah mengalami nyeri, tapi dengan obat terus jadi baik. Hilang sama sekali keluhannya. Nggak pernah ACS. Sekarang sudah bisa aktivitas tanpa keluhan. Itu berarti stable CED. Nah, pada pasien yang seperti itu, maka kalau kita ingin memastikan itu CT scan itu menjadi option. Ya. Nah, problemnya adalah balik lagi ke cost lagi. Ya.
kateterisasi lebih pasti, lebih diagnostik. Kadang-kadang setelah CT scan gambarnya kurang jelas, kateter juga gitu ya. Jadinya kadang-kadang ya sebenarnya masih bisa dengan CT scan. Dan apakah harus dipasang stent atau PCI? Nah, itu tergantung dari lesinya, letaknya, keluhannya. Itu sangat penting. Tidak semua, dulu kita berpikir setiap 70% kudu dipasang stent. Sekarang enggak. Ternyata penelitian terakhir tuh banyak, sampai 80%, 90% itu enggak perlu dipasang stent. Seharusnya itu dilakukan pemeriksaan namanya FFR, fractional flow reserve. Kita sudah punya. Problemnya untuk insurance government ini agak susah. Jadi akhirnya ketika saya di cath lab, saya sangat penting mengetahui keluhan pasien ini apa. Kalau keluhannya nggak ada sama sekali, kadang-kadang udah ada obat dulu deh. Gitu. Saya kira demikian Mbak Dila. Karena menentukan tindakan selanjutnya begitu ya dok ya? Ya, jadi saya kepingin, ya saya kira kita semua pingin, kalau kita melakukan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Betul. Jangan sampai ketika kita lakukan hasilnya baik, minggu depan kontrol, bulan depan kontrol, dok, dada saya kok nyerinya nggak hilang-hilang loh. Waduh, ini berarti orang suka koroner. Terus kenapa Pak? Saya itu nyerinya nggak hilang-hilang dok. Kenapa? Lah istri saya marah terus lah. Gitu. Oh iya, ternyata ada faktor di rumah. Ya, ini THR-nya kemana nih? Ya, kan akhirnya di rumah pikiran, aduh, sakit di kepala, sakit di dada, gitu Jadi ya. kembali lagi ke dokter Iya, langsung. ini yang saya tangkap itu waktu saya di IGD itu ada beberapa pasien yang sudah dikateterisasi, sudah dipasang ring, tapi masih ada dok yang mengeluh nyeri dada. Nah, mungkin ada faktor apa mungkin? Apakah tersumbat lagi ringnya atau bagaimana? Oke, gimana pasien yang sudah di PCI kok kadang-kadang masih nyeri? Nah, yang pertama, ya satu nyerinya bukan nyeri koroner. Nyeri yang khas koroner itu adalah ketika pasien beraktivitas dan bertambah nyerinya. Itu kita ngomong khas angina. Nah, mungkin kemarin nyerinya tadi istrinya marah-marah melulu, dadanya sakit. Kalau istrinya pergi ke kondangan, dadanya enak, ya kan? Nah, itu ganti istri kalau gitu ya. Gitu tangan dong untuk ini luar biasa. Itu terapinya itu bukan pasang ring, bukan pasang stent, tapi ya misalnya nih. Jadi kemungkinan pertama adalah nyeri dadinya bukan nyeri jantung, Mas. Itu satu. Yang kedua, dokter belum melakukan komplit revaskularisasi. Jadi komplit itu maksudnya penyempitannya ada di beberapa titik ya, karena penyebab macam-macam, insurance dan lain-lainnya dipasang siji tok. Sing liyane durung, setelah setengah tahun kok dodone tambah loro misalnya. Itu bisa. Itu dua. Atau ketiga, ada stent penyempitan ulang betul di dalam stent. Nah, yang bahaya adalah kalau namanya stent trombosis. Jadi ada gumpalan darah trombus di dalam stent. Itu sifatnya akut itu. Itu bisa serangan jantung tuh. Ya, post PCI kemudian seminggu udah ada nyeri hebat, STEMI, lah itu stent trombosis. Alhamdulillah kita udah sekian tahun ini nggak pernah. Terus ya yang terakhir itu pasien udah dipasang stent bagus semua, bahkan sudah kita kateter ulang itu yo bagus, masih nyeri. Tapi bukan yang pertama tadi ya. Nah, nggak ada faktor psikis. Terus apa? Ya namanya angina post PCI. Jadi gini, apa yang kita lakukan itu adalah melebarkan secara mekanik. Sing sempit jadi gede. Tapi kita tidak bisa mengembalikan buatannya Tuhan. Nah, koroner itu aslinya punya kemampuan untuk vasospasme, kemudian dia menyebabkan flow itu lebih baik. Dia bisa mengkeret dan melebar gini. Vasodilatasi, vasodilatasi. Kayak mijiti gitu, Pak. Nah, flow-nya jadi lebih baik. Lah, stent enggak. Beberapa orang sangat sensitif sehingga itu tetap membuat kadang-kadang dada enggak enak. Diket ulang ki ora apa-apa, Pak. Saya kira demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Iya. Jadi kalau tadi tuh ada pasien yang kalau ketemu istrinya bahagia gitu ya. Iya. Nah, sekarang tuh ya kalau di ruangan itu, dirawat inap,
itu tuh ada pasien nih yang sudah diprogramkan untuk PAC stand BPCA, tapi tiba-tiba di ruang kateterisasi itu pasiennya cemas, terus tidak jadi dilakukan, terus kembali ke ruangan seperti itu, Bu. Jadi kira-kira nih sebagai perawat itu apa saja sih Bu yang harus disiapkan sebelum pasien itu dilakukan tindakan PAC PCA supaya pasiennya siap, keluarganya siap, tidak cemas juga, kayak gitu Bu. Terima kasih Mbak Dila. Jadi sebetulnya untuk pasien sebelum dilakukan tindakan kateterisasi itu perlu diedukasi atau disupport. Jadi supportnya bisa dari kita sebagai perawat, kemudian bisa dari keluarga, kemudian kalau misalnya dengan support keluarga dan kita sebagai perawat sudah mengedukasi tetapi pasiennya masih cemas, berarti mungkin pada saat tindakan biasanya kita kasih koordinasi dengan dokter, itu kita kasihkan obat. Tetapi yang lebih penting adalah edukasi ke pasien. Kadang-kadang pasien tuh membayangkan kalau tindakan kateterisasi itu seperti apa sih? Seperti mungkin mau dibuka, apalagi ke jantungnya gitu. Nah itu untuk tindakan kateterisasi kita edukasi ke pasien. Hanya kalau kita memberitahu ke pasien itu kateterisasi itu seperti diinfus aja. Lukanya nanti kayak bekas tusukan infus. Kemudian nanti kalau misalnya dari tangan pasien bisa langsung turun, bisa langsung jalan. Nah itu kita sebagai support untuk perawat, sebagai perawat edukator di situ. Keluarga juga penting karena keluarga memberikan support ke pasien yang nanti akan mendampingi secara terus-menerus selama di rumah. Kemudian kalau memang tidak dengan obat, dengan edukasi, dengan tadi tidak berhasil, nah kita biasanya edukasi koordinasi dengan dokter, biasanya kita kasih frisium. Nah, kalau tindakan dengan pemberian seperti itu tidak berhasil, biasanya memang akibatnya pasien bisa akut langudem. Nah, itu yang biasanya yang kondisi yang seperti itu yang menyebabkan tindakan bisa ditunda. Gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk pernyataannya ya. Itu berarti faktor selain faktor penyakit, ternyata faktor dukungan keluarga itu penting ya. Makanya itu perawat menjadi apa ya? Sebagai bukan advokat, sebagai apa itu Bu Dila, saya lupa ini. Edukator. Nah, Pasien. edukator, betul sekali. Edukator untuk mengedukasi keluarga dan juga pasien ya, biar apa namanya lancar operasinya. Karena kalau operasi dakdikdukser, dokternya juga dakdikdukser. Iya, salah salah masuk bahaya, ya kan? Oke, mungkin Bu Dila ada pertanyaan lagi. Baik, ini terkait dengan edukasi ya. Kita nyambung sekalian Betul. mumpung ada. Baik, kita terkait dengan edukasi nih, ini mumpung ada Ibu Rusmini. Sebenarnya edukasi yang seperti apa yang bagus yang bisa diterapkan oleh perawat dalam mengedukasi pasien dengan penyakit jantung, Ibu? Baik, Mbak Dila. Sebenarnya edukasi yang disampaikan kepada pasien itu banyak, apalagi terkait penyakit jantung koroner, di mana kita ketahui bahwa penyakit jantung koroner itu adalah salah satu ya penyebab kematian nih, baik di dunia maupun di Indonesia, di Jawa Tengah pun datanya juga cukup tinggi. Nah, itu pentingnya kita sebagai perawat. Peran perawat itu di sini sangat penting bagaimana kita melakukan edukasi, misalkan ketika ada tanda dan gejala terkait dengan penyakit jantung koroner, apa yang harus dilakukan oleh pasien, misalkan yang ada di rumah. Oh, segera nih hubungi Rumah Sakit Rogorejo, teleponnya ada sekian, atau di IGD. Nah, itu kan juga seperti itu. Nah, namun sebenarnya ada terobosan bagus lagi nih. Seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusuf tadi bahwa banyak nyeri, tetapi sudah dilakukan tindakan, kembali lagi nyeri. Nah, mungkin karena banyak faktor psikologis. Nah, itulah kita peran perawat juga melakukan edukasi pendekatan secara psikologis. Artinya kita harus menjaga trust kepada
pasien dan keluarganya. Bagaimana sih ini untuk menjaga emosinya? Jangan sampai nanti timbul nyeri karena dengan secara psikologis nanti nyarinya berulang kembali. Sebenarnya juga banyak terobosan yang mungkin bisa kita lakukan sebagai perawat. Mungkin kita juga bisa membuat aplikasi nih, aplikasi-aplikasi bagaimana tanda gejala penyakit jantung koroner. Kita sebagai perawat bisa membuat di situ, nanti bekerja sama dengan medis atau PPA yang lain, terus kemudian kita buat aplikasi, kita sharekan kepada masyarakat, nanti kita sampaikan juga misalkan aplikasi tersebut ya tanda gejala, oh ini ternyata memang perlu nih segera dibawa ke rumah sakit. Nah, pilihan rumah sakit mana? Nah, itu mungkin yang menjadi terobosan yang perlu kita kembangkan di Rumah Sakit Logorejo ini terutama. Dan selanjutnya edukasi-edukasi itu terkait dengan perawat pun itu juga banyak. Mungkin dari perawat kita memulai nih misalkan dengan tadi juga yang disampaikan Dokter Yusuf bahwa banyak mungkin tindakan-tindakan yang mungkin kita belum sebagai perawat itu melakukan riset. Seperti itu ya Dok ya. Nah itulah pentingnya kita perawat melakukan riset dengan tindakan-tindakan apa sih asuhan keperawatan kita yang nantinya dengan riset yang kita lakukan, kita mendapat data, kita itu akan nanti muncul sebagai perawat yang kritis nih. Apa yang harus kita lakukan dari data tersebut, sehingga kita akan membuat suatu terobosan kembali, ini apa nih tindakan atau masalah-masalah yang ada di tempat kita, terutama yang terkait dengan pasien dan keluarga, dan kedepannya itu tentunya menjadi suatu hal yang positif bagi perawat, sehingga kita bisa membuat tuh nih edukasi-edukasi, dan saya juga tahu persis bahwa perawat di Telogorejo pun sebenarnya sudah memberikan edukasi yang luar biasa dari rawat inap, dari rawat jalan, dari THC, tidak hanya perawat, medis pun juga seperti itu. Jadi menurut saya bahwa edukasi itu penting selain kita trust dengan pasien dan keluarga, dan tentunya mutu pelayanan keperawatan terutama itu tetap terjaga secara optimal dan baik, dan itulah yang tentunya pasien itu akan percaya, terutama bahwa ternyata nih loh perawat Telogorejo itu benar-benar hebat. Nah itu yang benar-benar harus kita pertahankan. Jadi bagaimana kita membekali? Tentunya kita harus banyak belajar, banyak berguru kepada beliau yang senior terkait ini. Jadi ketika nanti kita datang ke pasien dan keluarga itu menjelaskannya tuh sangat runtun, sangat jelas. Nah seperti itu Mbak Dila. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus belajar dan belajar terus untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga. Baik, terima kasih Ibu. Ibu sekalian mungkin bisa dibagi tips and triknya nih Bu. Jadi kalau pasien pasca PCI biasanya ada obat-obatan ya Dok ya yang wajib diminum oleh pasien dan itu harus diminum terus-menerus. Nah, tips and trik kita edukasi nih kepada keluarga agar pasien itu bisa rutin untuk minum obatnya seperti itu Bu. Oh baik, trik ya. Trik kita sebagai perawat supaya itu pasien patuh minum obat. Baik, di awal ketika kita supaya pasien itu patuh, yaitu kita perawat harus membekali diri nih. Bagaimana penggunaan obat, cara minumnya obat bagaimana, kapan obat ini harus diminum. Nah, itu yang benar-benar harus terus kenapa kalau obat ini tidak diminum? Nanti efeknya apa? Nah, itu yang triknya. Nah, bagaimana nih lagi? Terkadang namanya pasien itu kan banyak tipikal ya. Terkadang sudah diberitahu, oke jelas sampai rumah, lupa kalau nggak ada yang diingatkan. Apalagi ada istri baru ya Dok ya. Nah, jadi lupa lagi nih. Nah, sebetulnya kalau terkait dengan, mohon maaf Dok, guyon ya Dok. Katanya bisa ganti istri nanti Dok. Setelah lama ya. Guyon ya Dok. Biar enggak tegang nih.
Jadi triknya ya itu, kita tetap memberikan edukasi bagaimana cara pemberian obat, rutenya bagaimana, dosisnya bagaimana, efek sampingnya apa, itu yang benar-benar harus kita jelaskan kepada pasien dan keluarga. Nah, kalau perawat tidak bisa dan tidak mampu dan tidak menguasai, kita tidak akan bisa menjelaskan secara baik. Nah, juga ada trik yang lain, Mbak. Kalau misalkan kita edukasi nggak ada, kan zaman sekarang itu kan telemedicine ya. Nah, tadi juga dari yayasan dan dari Bu Direktur, Bu Alis ataupun Bu Musa kan tadi juga menyampaikan bahwa kita hubungi pasien atau keluarganya. Kita WA bisa, kita telepon itu lebih bagus. Jadi kita mungkin nantinya bisa mengingatkan, oh untuk layanan kontrolnya lagi. Nah, bisa jadi itu setelah pasien pulang, kita maintain ini supaya pasien itu kembali lagi. Mungkin kembali kontrol kepada dokter Yusuf kembali. Seperti itu ya, Mbak. Terima Luar kasih. biasa ya Luar tips and biasa. tricksnya, karena perawat ini menjadi satu mereka bisa bilang itu lajur ya, jalur antara penghubung dari medis ke pasien, begitu ya. Biasa. Sambil kita sapa mungkin peserta Zoom yang di Betul. rumah atau sekarang sedang dinas siang. Selamat siang. Ya, setelah ini nanti ada sesi tanya, mungkin kita akan Boleh. prioritaskan yang Zoomer dulu ini. Boleh. Kira-kira ini Zoomers ini sudah ada pertanyaan belum? Belum ya, kita cek monitor ada berapa peserta, mungkin ada yang sudah mulai bertanya. Oh, 103, Oh, lumayan 103 banyak peserta. ya. Lumayan banyak Lumayan ini banyak. mendengarkan 1 jam bersama Dokter Yusuf ya, Dok. Dan ini saya mau tanya Bu Tila, karena kan ada yang ikut kita sore hari ini, ada dosen-dosen dari Stikes Logorejo, mungkin bisa angkat tangan dulu ini. Dosen-dosen Stikes Logorejo, ada kayak Iya. yang ikut? Iya. Kita sapa dulu yang dari jauh-jauh ini ya. Sebagai edukator bagi calon-calon perawat. Ya. Betul. Mungkin ada keluh kesahnya mungkin untuk bagaimana sih mengajar ke calon-calon perawat itu tentang materi jantung ya. Ini tentang penyakit jantung koroner, Ibu. Mungkin ada yang bisa di-sharingkan? Oh, panitia mungkin bisa mic-nya terlebih dahulu. Karena ini penting ya untuk calon-calon perawat, karena bahwasanya banyak yang biasanya praktek di rumah sakit itu Betul, pasien praktek itu di tidak rumah memandang sakit. siapapun di sini. Dan pasti merawat pasien dengan penyakit Betul. jantung seperti itu. Jadi kita harus memperbekal calon perawat juga ya, biar Biar saat siap. biar Betul, siap saat siap. ditanya itu tidak bingung. Nah, oke. Sambil sebentar, yang paling penting tadi tentang obat ya. Jadi sambil menunggu. Ya. Yang terpenting adalah ketika teman-teman memberikan edukasi tentang obat kepada pasien adalah teman-teman tahu kira-kira kenapa dokternya memberi ini. Sehingga ketika, Bu ini aspirinnya harus minum, clopidogrelnya harus diminum, obat kolesterolnya harus diminum, obat tensinya harus diminum. Karena reasoning itu akan membuat pasien lebih patuh. Tapi kalau dia nggak tahu reasoningnya, itu kadang-kadang nganggep remeh gitu. Tapi kalau dia tahu kenapa kalau nggak minum ini tensinya naik, nanti bisa tambah sempit koronernya. Kalau nggak minum ini, nggak encer darahnya, Bapak habis dipasang ring nanti bisa mampet. Nah, jadi gitu. Itu reasoning itu sangat penting. Saya kira demikian, Pak. Jadi pasien semakin termotivasi gitu ya, Dok. Jadi kalau saya enggak minum, oh ternyata dampaknya nih akan jadi kayak gini nih gitu. Betul. Jadi mereka akan patuh sendiri. Baik, oke. Nah, Sepertinya Ibu sudah iya, siap ini. kita kembali kepada dosen Stikes Iya. ini. Wah, habis ini saya dijewer ini kayaknya ini ya. Ibu Ismona yang berulang Saya tahun hari ini. dikerjain 2 kali nih ya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Beberapa permasalahan yang kami hadapi selama pembelajaran mahasiswa. Yang pertama bahwa sekarang itu pendekatannya adalah case study sama project base. Nah, hal-hal yang menjadikan kesulitan kami bahwa
anak-anak itu pada saat dipaparkan dengan kasus, dipaparkan dengan proyek itu masih kesulitan di dalam memahami. Karena memang pengalamannya selama praktek di klinik itu sangat terbatas, ya, utamanya kepada konsentrasi ataupun kompetensi yang kardiovaskuler. Karena selama mahasiswa masuk ke klinik itu pembatasannya sangat banyak, ya. Karena bagaimanapun dia kondisinya mahasiswa sehingga dia belum diperkenankan untuk akses lebih banyak terhadap hal-hal yang ada di klinik gitu. Nah, itu juga ditentukan oleh keaktifan mahasiswa itu sendiri di dalam proses pembelajaran selama di klinik. Nah, variasi yang kita temukan di beberapa lahan praktek itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Seandainya kita memang memiliki satu lahan praktek yang dijadikan mahasiswa untuk akses secara total dan kita bisa memberikan pengalaman yang banyak hanya pada satu wilayah praktek, itu mungkin akan lebih gampang. Nah, saat ini mahasiswa praktek adalah di berbagai rumah sakit yang tentu variasinya itu sangat berbeda. Nah, mungkin ada metode atau trik bagaimana Dr. Yusuf yang bisa membawa mahasiswa itu kepada pengalaman yang nyata selama di dalam proses pembelajaran klinik itu. Dan ini juga sudah kita tempuh bahwa dosen itu kita wajibkan untuk praktek di lapangan, dalam arti melakukan update terhadap kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Cuman memang terbatas waktu untuk hal itu sehingga itu belum bisa dirasakan dampaknya secara maksimal oleh mahasiswa. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti masalahnya di sini kurangnya tempat ya mungkin Kurangnya ya. tempat dan Ini- kurangnya akses. Betul, ini mungkin. kenapa saya tanyakan karena jujur saya dulu waktu kuliah nggak suka sama kardiovaskuler. Oh, Bingung gitu. curhat ini, Mas Walaupun Ren. bentuk jantung itu kalau bisa dibilang gambarnya simple ya. Cuma bulatan gitu. Cuma tuh isinya tuh, waduh, ini Aduh, apa yang harus diingat, sambungan ini, sambungan itu. Jadi tuh darahnya masuk ke sini, ke sini masuk ke ke situ. situ. Jadi materinya itu ya membuat saya bingung. Mungkin ada kalanya mungkin mungkin dari Bu Rusmini atau Dokter Yusuf mungkin ada masukan sedikit bagaimana bagi dosen untuk Ya, mengajar gitu ya. bagaimana sih agar mahasiswa itu mudah untuk memahami dengan segala Ini keterbatasan PR akses? juga bagi Iya, kita ya. betul. Karena saya merasakan sendiri dulu waktu kuliah, ada bingung mau harus ngapain waktu praktek. Tuh. Butle. Karena saya bukan dosen, jadi ya. Jadi, tapi sebenarnya saya seneng ngajar sih. Ya, kalau teman-teman tahu, saya punya channel YouTube itu followernya udah lumayan, yang subscribernya. Dan di situ sebenarnya saya memberikan, ketika saya mengajar, saya memang lebih senang mengajar dengan case, ya. Kemudian case itu kita kembangkan dengan klinik, pembacaan EKG, kemudian terapinya dan lain-lain. Jadi memang tapi memang pengajaran saya lebih banyak, maaf, ke arah medis ya. Jadi agak kurang sabar kalau saya mengajar dari basic banget, anatomi, fisiologi itu aku kayaknya bukan saya gitu. Nah, jadi kalau ada ke dokter-dokter itu saya bisa. Nah, tapi sebenarnya kalau ada yang basic, ECG yang saya ada di channel YouTube saya itu sangat-sangat basic sebenarnya. Itu sangat-sangat basic. Jadi kalau teman-teman mau belajar EKG, saya kira channel saya itu saya mulai dari basic ECG yang sangat-sangat gampang. Judulnya kok gampang gitu. Kok gampang, cocok. Kok Depannya gampang. EKG. EKG kok gampang. Tapi gampang. kalau memang untuk klinik jantung yang anatomi, fisiologi, terus misalnya penyakit jantung koroner yang satu-satu yang mulai dari basic memang saya belum sempat bikin. Nanti kalau SIP saya tidak muncul saya tak bikin selama sebulan. Boleh sekali itu ya untuk teman-teman di luar sana. Oke, sekarang kepada Bu Rusmini ini sebagai edukator, nurse as educator ya kan. Bagaimana nih caranya biar jadi teman-teman itu bisa lebih mudah paham terkait penata laksanaan jantung koroner ini. Baik, memang terkait dengan lahan praktek mahasiswa itu memang menjadi kendala. Dan itu memang semua tidak sedikit Logorejo, saya melihatnya seperti itu. Karena memang di rumah sakit kan pasti ada batasan-batasan untuk praktek ya, untuk lahannya, dan tentunya pembimbing klinik pun juga pastinya tidak akan fokus tentang jantung saja.
Nah, mungkin untuk mahasiswa yang tentunya menginginkan lebih fokus tentang terkait jantung, sebenarnya ada juga bisa diwadahi, misalkan mahasiswa itu koordinasi dengan diklat, misalnya dengan diklat yang di rumah sakit, nantinya ini sih apa sih yang perlu dibutuhkan untuk pembekalan ketika nanti mahasiswa itu akan terjun ke lapangan atau saat pada proses praktek di rumah sakit pun itu nanti juga bisa kan dengan pembimbing kliniknya. Ini ternyata mahasiswa ini untuk terkait jantung itu belum paham. Misalkan terkait pembacaan EKG, nah, nanti bisa dikoordinasikan Bu dengan bagian diklat, mungkin dikumpulkan nanti waktu kapan, nanti difasilitasi oleh teman-teman diklat. Pastinya saya yakin Rumah Sakit Logorejo itu akan sangat welcome untuk mengajari mahasiswa karena tentunya di sini juga pakar-pakar dari teman-teman ICU, IGD, ternyata mungkin Dokter Yusuf punya waktu luang pun juga pasti akan dengan sangat senang membantu untuk mahasiswa belajar misalkan tentang jantung. Seperti Ibu. Ya, terima kasih. Dan tentunya nanti ada kebijakan, ini ada Dokter Alis, nanti juga ada kebijakannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Terima Dokter kasih. Rusmini. Ya, itu Seperti dia ya. itu mungkin Mm-mm. Ibu untuk bagaimana caranya mahasiswa supaya bisa mengenali lebih dalam tentang kardiologi seperti itu. Betul. Dan tidak terasa ini Bu Dila ya sudah sisa 10 menit kita berbicara. Iya, sisa 10 Kita berbicara menit. dari awal apa itu definisi mungkin ya sampai ke Definisi. mahasiswa ini udah banyak sekali teori-teori atau materi yang sudah kita tangkap. Nah, mungkin Bu Dila ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Sepertinya sudah cukup. Mungkin saya punya satu pertanyaan terakhir. Oh, ada ini dari Zoom. Oh, dari Zoom. Saya bacakan, izin untuk Bu Etik Fajriani. Efek dari minum obat CPG post PCI kadang terjadi pendarahan dan obat dihentikan sementara. Itu sebenarnya apa yang terjadi, dan dengan dihentikan sementara obat tersebut, apa dampak yang bisa terjadi pada ring jantungnya dan pada pasien selanjutnya? Oke, jadi karena memang stand kita itu kan masih dari logam ya, masih dari logam. Ya, jadi kita membutuhkan antiplatelet atau clopidogrel ataupun aspirin, aspilat itu untuk mencegah trombus di situ. Nah, kalau itu masih sangat baru, post PCI, maka itu masih logam murni. Belum ada endotel, belum terjadi endotelialisasi. Jadi menghentikan pengencer darah pada fase-fase awal pasca PCI itu resikonya tinggi. Itu. Tapi kalau memang terjadi bleeding, bleedingnya sifatnya masif, ya misalnya hematemesis atau melena yang masif, maka ya mau tidak mau harus kita hentikan. Ya. Kenapa kok begitu ya? Karena obat ini menekan platelet, aktivasi platelet jadi lambat. Kalau platelet itu kan intinya bekerja kalau ada luka, luka apapun itu nggak berdarah terus, gitu. Gimana kalau yang sel yang membuat fibrin, yang membuat jaringan yang nutup luka ini dilemahkan sedemikian rupa. Artinya ketika pasiennya ada masalah ya akan berdarah gitu ya. Jadi cara kerjanya memang demikian. Kalau memang terpaksa sekali ya di stop. Kalau memungkinkan kita stop tapi salah satu. Kalau terpaksa ya dua-duanya salah satu. Cuma memang begitu pendarahan itu sudah berhenti, maka sebaiknya kita mulai lagi. Kalau itu masih baru. Tapi kalau udah lewat 6 bulan sampai 1 tahun, maka dokter akan lebih tenang. Karena biasanya endotelialisasi pada stent kita itu terjadi pada setelah 6 bulan yang bagus. Kecuali stent-stent terbaru yang harganya lebih mahal itu lebih cepat, 2-3 bulan. Bahayanya adalah tadi stent trombosis namanya, trombus di dalam stent, terutama kalau masih baru. Itu sih. Gitu, Pak.
Oke, baik. Jadi tetap kalau misal ada sesuatu hal yang membutuhkan untuk clopidogrel itu di stop seperti perdarahan yang aktif ya dok, itu jadi ya di stop dulu. Tapi kalau misal melihat dari segi apa namanya klinisnya dulu ya dok ya, apakah memungkinkan untuk antiplatelet itu di stop atau tidak seperti itu mungkin. Tetap ada resikonya ya. Betul. Oke. Dan untuk penata laksanaan penyakit jantung koroner, the last question with the English for our speakers here. I wanted to ask about what's the best habit for us to carrying our heart in the next future or the next day. You asking me? Yes, three speakers. Okay, so there are several habits that we can do to protect our hearts from the coronary heart disease. Yeah, the first time is a healthy lifestyle. We have to eat well, so avoid stress, regular activity like walking, bicycling, or anything like that. A minimum about 30 minutes till 45 minutes a day, and that will make our health better. And don't do smoking. Yeah, we have to avoid smoking. I think we have to have a positive mind. I think that's very important because several patients that come to me, they don't have any hypertension or blood sugar or something, but I think their life is sometimes they make their own life difficult because of high expectation from themselves or from their family, and then that we call it kepribadian tipe A. That's something like that. That's a lot of people, especially in this modern lives, it's something like that. Thank you. Okay, thank you for the answer. So the usually people have a bad heart because have a bad psyches. So what's the point here is we have a good lifestyle, like eat well and do exercise 30 or 40 minutes for a day, and also do something good habits like good mind and everything like that. Thank you for Dr. Yusuf, and anyone else, our speaker here, want to answer? That's good. That's all of the answer. Oke, Oke, itu baik. aja. Jangan lupa seperti kata Bu Musa tadi ya, Betul. peregangan. Iya, peragangan. Peragangan itu penting. Oke, baik. Sepertinya ini pertanyaan di Zoom juga merapat cukup banyak ini, namun karena waktu yang memisahkan kita ya, Iya. sebenarnya asik sekali. Ini masih banyak pertanyaan. Nanti mungkin bisa berpindah ke link YouTube-nya Dr. Yusuf untuk Betul. pertanyaan-pertanyaan ya dok. Link YouTube dan TikTok. TikTok, oke. Baik, sampai di sini talk show pada sore hari ini. Mungkin sebagai penutupnya, Bu Ita bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Nurses Day ini, Bu. Harapan saya, jadi karena kita membicarakan tentang jantung, jadi selama ini untuk teman-teman di unit rawat inap, kemudian ya nggak hanya di rawat inap tetapi yang semua, jadi untuk misalnya untuk tindakan ke kateterisasi, tindakan ke cath lab itu kita perhatikan adalah persiapannya. Jadi dibantu untuk persiapannya karena dengan persiapan yang baik itu akan mendukung kelancaran tindakan. Kemudian semoga perawat-perawat di Tlogorejo semua semakin sukses, kemudian Amin. selalu sehat semua, Amin. selalu diberikan kemudahan. Amin. Tlogorejo juga sendiri semakin maju. Terima kasih. Amin. Terima Oke, kasih. tepuk tangan dong untuk ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Sungguh luar biasa, banyak sekali materi yang bisa kita dapat ya, dimulai dari apa itu penyakit jantung koroner, kemudian prosedur awalnya seperti apa. Jenis-jenis penyakit jantung koroner, dari yang sumbatannya penuh, sumbatannya sebagian, ada gejala, tidak ada gejala, sudah jelas Ya, jadi semua. jelas semua. Jadi sekarang